Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sukaryani, guru fisika kelas 11 MIPA di SMA Negeri 1 Sawang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai antara lain: yang pertama, menjelaskan pengertian gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran fisik gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang ketiga, menjelaskan besaran-besaran fisik gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Dan yang keempat, menjabarkan besaran-besaran fisik gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Pada pertemuan kali ini khusus membahas tentang gelombang berdasarkan amplitudonya. Nah, gelombang berdasarkan amplitudonya dibedakan menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan merupakan gelombang mekanik di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang bergetar harmonis dengan amplitudo yang sama besar atau tetap. Contohnya pada gelombang tetesan air dan gelombang bunyi. Sedangkan pengertian gelombang stasioner itu merupakan gelombang mekanik yang merambat dengan amplitudo berubah. Contohnya pada gitar. Semua gelombang akan merambat dari sumber ke tujuannya. Nah, gelombang inilah yang dinamakan gelombang berjalan. Pada gambar, gelombang berjalan dari sumber O ke titik P yang berjarak X. Secara umum, dengan konsep persamaan getaran harmonis diperoleh. Persamaan umum gelombang berjalannya dituliskan sebagai berikut. Nah, apa yang terjadi jika ada dua gelombang berjalan dengan frekuensi dan amplitudo sama, tetapi arah berbeda, bergabung menjadi satu? Nah, hasil gabungan itulah yang dapat membentuk gelombang baru. Gelombang baru inilah yang dinamakan dengan gelombang stasioner, di mana gelombang stasioner adalah gelombang hasil superposisi dua gelombang berjalan yang memiliki amplitudo sama, frekuensi sama, dan arah berlawanan. Perhatikan gambar berikut. Pada kasus ujung tetap atau terikat, maka superposisi dari kedua gelombang tersebut dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Dan apa yang terjadi pada kasus yang kedua? Pada ujung bebas. Berbeda dengan ujung terikat, maka pada ujung bebas mempunyai persamaan fungsi kosinus, di mana persamaan simpangannya menjadi fungsi kosinus. Nah, besaran-besaran gelombang. Yang pertama, panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Yang kedua, itu frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik, baik dalam medium maupun dalam ruang hampa per detik, dengan persamaan F sama dengan N dibagi T. F menyatakan frekuensi dalam satuan Hertz, N menyatakan banyaknya gelombang, T menyatakan waktu dalam sekon atau detik. Yang ketiga, periode gelombang merupakan
waktu yang ditempuh untuk melewatkan satu gelombang melalui satu titik di dalam ruang. Dengan persamaan, frekuensi sama dengan seperti F sama dengan frekuensi, dengan T merupakan periode. Yang keempat, simpangan gelombang merupakan posisi getaran partikel media atau gelombang pada suatu saat tertentu. Dan yang kelima, tentang laju gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu, sehingga satuan laju gelombang dalam SI adalah meter per detik atau meter per sekon. Dengan persamaan sebagai berikut. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.